Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera Octavia Kasana dari kelas N dengan NIM 245 1003001111069. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengembangan agroindustri yang dapat diterapkan di daerah Kabupaten Klaten. Sebelum itu, perlu diketahui apa itu agroindustri. Jadi, agroindustri sendiri berasal dari dua kata, yaitu agrikultural dan industri, yang berarti industri yang mengolah hasil pertanian menjadi produk atau industri yang menghasilkan barang yang digunakan dalam kegiatan pertanian. Agroindustri juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengolah hasil pertanian menjadi suatu produk, serta membuat dan menyediakan alat dan layanan untuk mendukung proses tersebut. Kemudian, ada beberapa ciri-ciri dari agroindustri. Yang pertama, dapat meningkatkan nilai tambah. Yang kedua, dapat menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau digunakan maupun dimakan. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya simpan. Dan yang keempat, dapat menambah pendapatan dan keuntungan produsen. Kemudian, bagaimana potensi pengembangan agroindustri yang dapat diterapkan? Jadi, Kabupaten Klaten memiliki pusat kuliner ikan air tawar yang bernama Rawajombor. Rawajombor sendiri tepatnya terletak di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Petani ikan di Rawajombor dapat memperoleh panen tiap 3 hingga 4 bulan dan menghasilkan 4 hingga 5 kuintal ikan per kolam. Di Rawajombor terdapat 454 petani ikan, sehingga dapat diperkirakan hasil panen ikan sekitar 168.556 ton per tahunnya. Banyak petani ikan di Rawajombor memilih budidaya ikan nila merah, ikan nila hitam, ikan lele, ikan patin, dan ikan gurame. Nah, dengan banyaknya hasil panen yang diperoleh, para petani ikan di Rawajombor dapat dikembangkan menjadi produk agroindustri yang berupa rempeyek ikan nila. Rempeyek ikan nila sendiri berbahan dasar ikan nila. Ikan nila memiliki kandungan gizi yang sangat banyak yang berupa vitamin B12, fosfor, selenium, dan kalium. Dalam 100 gram ikan nila terdapat sekitar 128 kalori, 0 gram karbohidrat, 26 gram protein, 3 gram lemak, serta sejumlah vitamin B3, vitamin B12, kalium, fosfor, serta selenium. Kemudian, untuk pembuatan rempeyek ikan nila tentunya membutuhkan alat dan bahan. Nah, alat yang dibutuhkan itu yang pertama ada wadah untuk mencampur bahan yang dapat berupa baskom. Kemudian ada pengaduk yang berupa sendok maupun spatula. Kemudian ada penggorengan berupa wajan. Yang keempat ada saringan. Dan yang kelima ada mangkok atau wadah kecil untuk merendam ikan nilanya. Dan bahan yang dibutuhkan berupa 150 gram ikan nila yang telah difilet. Kemudian ada 200 gram tepung beras, 50 gram tepung terigu, 2 sendok makan air daun jeruk nipis, 2 sendok teh air asam jawa, 1 butir telur, daun jeruk secukupnya, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 2 siung bawang putih yang telah dihaluskan, dan 2 siung bawang merah yang telah dihaluskan. Kemudian ada 1 lembar daun salam, 500 ml air matang, dan minyak untuk menggoreng. Kemudian ada proses kerjanya atau langkah kerjanya. Yang pertama, mengukus ikan nila yang telah difilet hingga matang, kemudian menghancurkannya menjadi serpihan kecil. Yang kedua, mencampurkan tepung beras, tepung terigu, ketumbar bubuk, garam, dan kaldu bubuk dalam sebuah wadah. Yang ketiga, menambahkan air daun jeruk nipis dan air asam jawa untuk memberikan aroma khas pada rempeyek. Yang keempat, memasukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan, irisan daun jeruk, serta telur ke dalam campuran tepung.
Kelima, menambahkan air sedikit demi sedikit hingga adonan menjadi cair namun tidak terlalu encer dengan konsistensi yang cukup kental agar dapat melapisi ikan nila. Keenam, memasukkan ikan nila yang telah dihancurkan ke dalam adonan tepung, kemudian mengaduknya hingga rata. 7. Memanaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. 8. Mengambil sedikit adonan rempeyek dengan sendok dan menuangkannya ke dalam minyak yang telah panas. Kemudian untuk meratakannya dapat digunakan sendok sehingga akan terbentuk rempeyek yang tipis juga lebar. 9. Menggoreng rempeyek hingga kecoklatan dan renyah. Ketika salah satu sisi rempeyek sudah matang, dapat dibalik rempeyeknya agar kedua sisi rempeyek matang secara merata. Yang terakhir atau yang ke-10, setelah rempeyek matang, rempeyek tersebut diangkat dari minyak dan ditiriskan di atas kertas minyak untuk menghilangkan sisa minyak yang ada. Nah, di sini ada contoh gambar pengemasan apabila rempeyek ikan nila ini akan dijual di pasaran atau didistribusikan ke daerah-daerah lain, yaitu menggunakan plastik yang telah diberi label. Nah, desain labelnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, desain labelnya dapat diketahui di slide selanjutnya. Seperti ini. Di dalam labelnya sendiri akan ada nama mereknya, yaitu Renik. Renik ini singkatan dari rempeyek ikan nila. Kemudian ada gambar dari rempeyeknya sendiri. Lalu juga ada nomor handphone dari produsen, juga ada tanggal kadaluarsanya, serta berat dari rempeyeknya yang akan dipasarkan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai pengembangan agroindustri yang dapat diterapkan di daerah Kabupaten Klaten, di mana pengembangan agroindustri itu sendiri dapat berupa rempeyek ikan nila. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.